Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah video tutorial ataupun penyampaian makna apa itu RPP. Sebelumnya, kepada Bapak Ibu dan semuanya, silakan untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan apa itu RPP atau yang biasa disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan RPP, di mana RPP tersebut merupakan bentuk dari RPP Merdeka Belajar. Pada kesempatan yang baik ini saya akan coba menyampaikan apa itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar dalam kelas. RPP dibuat oleh guru yang membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Selanjutnya, hakikat RPP. Hakikat RPP itu menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Sementara itu, menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, mampu memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.
RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok. Itu bisa dilakukan misalnya melalui MKKS ataupun KKG. Apa itu prinsip pengembangan RPP? Prinsip pengembangan RPP yaitu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum K13 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedial, dan umpan balik. Selanjutnya, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun komponen dan sistematika RPP. Yang pertama, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan RPP yaitu mengkaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, serta menentukan sumber belajar. Adapun referensi dalam RPP yaitu pengembangan profesi pendidik TIM 2014, materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 tahun 2014, Jakarta, Kemdikbud. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Adapun materi ini
saya ambil dari sumber yaitu https://id.wikipedia.org/wiki-rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik Bapak Ibu dan semuanya, demikian yang saya sampaikan tentang apa itu RPP. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada link deskripsi ini saya tautkan RPP untuk semua mode, baik dalam bentuk daring maupun luring ataupun kombinasi keduanya, dan itu semuanya untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan itu juga untuk semua mata pelajaran. Sekali lagi, silakan Bapak Ibu download jika memerlukan link yang ada pada deskripsi pada video yang saya buat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama oleh para guru dan tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, silakan Bapak Ibu untuk like, comment, share, and subscribe, serta klik tombol loncengnya demi berkembangnya channel yang saya bangun dan saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.